Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para pejuang CPNS, para pejuang NIP? Sudah belajar apa hari ini? Pada video kali ini kita akan berbagi informasi, kita akan belajar bersama tentang soal tes intelijensi umum untuk SKD CPNS, yaitu tentang deret dan aritmatika. Di mana soal ini, bagian deret dan aritmatika ini sangat sering keluar dan juga terkadang soalnya tidak hanya satu. Oleh karena itu kita harus mematangkan persiapan agar saat nanti kita ujian, kita bisa mengerjakan dengan cepat, tepat, sehingga manajemen waktu kita bisa bagus dan mendapatkan hasil yang maksimal, lolos passing grade untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Langsung saja kita pada soal yang pertama. Untuk soal pertama, teman-teman bisa lihat ada deret angka 52, 53, 56, 61, 68, 77, dan berapa angka selanjutnya? A 85, B 87, C 88, D 91, atau E 93. Silakan teman-teman coba jawab sebelum nanti kita lihat pada pembahasan. Untuk pembahasannya, teman-teman bisa lihat dari 52 ke 53 nambah 1, ke 53, 56 nambah 3, 56 ke 61 bertambah 5, kemudian ke 61 ke 68 nambah 7, ke 68 ke 77 nambah 9. Dari angka-angka 1, 3, 5, nambah 7, nambah 9, teman-teman bisa lihat bahwa itu adalah bilangan prima. Berarti angka berikutnya untuk bilangan prima adalah 11. Jadi angka terakhir, angka 77 ditambah 11. Jadi bilangan yang dicari adalah 77 plus 11 sama dengan 88. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, ada sebuah deret angka terdiri dari 3, 8, 14, 21, 29, 38. Berapa angka berikutnya? A 48 dan 59, B 45 dan 55, C 42 dan 51, D 40 dan 49, atau E 40 dan 45. Silakan teman-teman coba jawab sebelum kita melihat ke pembahasan. Pembahasan soalnya adalah dari deret angka 3, 8, 14, 21, 29, 38, berapa angka berikutnya? Teman-teman silahkan lihat bahwa ternyata perubahan angka atau selisih angka dari bilangan pertama ke bilangan kedua adalah 5, kemudian dari bilangan kedua ke bilangan ketiga adalah 6, kemudian bilangan ketiga ke bilangan keempat adalah 7, selanjutnya dari bilangan keempat ke bilangan kelima adalah 8, dari 5 ke 6, 9. Teman-teman bisa lihat bahwa perubahan deretnya atau penjumlahan selisih dari deret angka ini adalah berurutan dari 5, 6, 7, 8, 9. Berarti untuk deret selanjutnya adalah ditambah 10 dan 11. Untuk soal ini masih sangat sederhana karena loncatan atau pergerakan perubahan angkanya polanya masih mudah. Teman-teman nanti akan merasakan ketika perubahan angka dari deretnya itu loncat-loncatnya nggak beraturan. Nggak apa-apa, untuk permulaan selanjutnya kita coba soal berikutnya. Ada deret angka terdiri dari 9, 9, 9, 6, 9, 3. Berapa dua angka berikutnya? A. 11 dan 11, B. 10 dan 9, C. 9 dan 0, D. 0 dan 9, atau E. 1 dan 0. Teman-teman ketika melihat deret angka yang angkanya aneh, jangan panik, tetap tenang, karena polanya pun pasti akan ketemu. Yang penting kita coba untuk memainkan pola atau pergeseran angkanya. Untuk soal-soal seperti ini memang perlu pembiasaan agar teman-teman juga semakin
punya banyak bayangan berapa akan loncat, loncatnya akan kemana, ditambah, dikurang, dibagi berapa, sehingga menemukan pola yang sesuai. Sudah menemukan jawabannya? Mari kita lihat pembahasan. Nah, ini pembahasannya. Teman-teman bisa lihat di bagian yang bawah dulu. Dari angka bilangan pertama, 9 ke 9 yang ketiga, ke 9 yang kelima, itu penjumlahannya ditambah 0. Jadi polanya udah ketemu, 9 yang pertama ke 9 yang ketiga itu tambah 0, kemudian yang ketiga ke bilangan 9 yang kelima ditambah 0. Berarti loncat satu lagi pun ditambah 0. Jadi angka untuk X sama dengan 9. Lalu teman-teman bisa lihat pola loncatan yang di atas. Bilangan kedua, 9, ke bilangan keempat itu dikurangi 3, kemudian ke bilangan ke-6 dikurangi 3, untuk loncat berikutnya pun dikurangi 3. Jadi 3 dikurangi 3, 0. Jadi X-nya 9, Y-nya 0. Soal berikutnya, ada deret angka terdiri dari 1, 0, 8, 3, 3, 7, 5, 6, 6, 7, 9, 5, 9, 12, 4. Berapa 3 angka berikutnya? Nah, teman-teman bisa simak bahwa kayaknya ini agak rumit, cuma sebenarnya tidak. Yang penting kita coba loncat menentukan polanya untuk mendapatkan pola-pola yang sesuai. Jadi karena ada 3 angka yang dicari, kemungkinan polanya juga akan menentukan 3 pola yang harus kita dapatkan. Ya, silakan teman-teman coba jawab dulu sebelum nanti kita lihat kunci jawabannya. Nah, ini untuk jawaban soal di atas. Teman-teman pastinya ketika melihat pola yang angkanya tidak beraturan akan bingung atau bahkan panik, sehingga malah menjadi blank ketika mengerjakan soal di meja ujian. Saran saya untuk mengerjakan soal-soal TIU itu perlu banyak belajar, karena semakin sering kita belajar, semakin kita sering ketemu soal yang serupa, maka kita semakin lancar dan lincah ketika mengerjakan soal tersebut. Jadi ketika kita ada di ruang ujian, kita sudah tidak panik, sudah istilahnya sudah cepat, karena memang kita sudah terlatih menentukan pola-pola atau rumus-rumus dalam penyelesaian soal-soal TIU. Ya, teman-teman bisa lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Untuk polanya sendiri, teman-teman bisa perhatikan pola 1, pola 2, dan pola 3. Selebihnya nanti teman-teman bisa cari referensi soal-soal yang lain untuk dikerjakan, agar nanti referensi pola dari setiap soal yang teman-teman kerjakan bisa semakin banyak, sehingga ketika di ujian, teman-teman sudah tidak bingung dan semakin lancar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, teman-teman ada pola baru ini, selain yang soal di atas, yang semuanya dari pola angka, ini juga ada pola huruf. Nah, ini ada pola C, F, I, L, O, lalu pertanyaannya adalah 2 huruf berikutnya. Dari pilihan ganda tersebut, mana ya jawabannya? Silahkan teman-teman coba jawab sendiri. Kita jawab dulu sebelum nanti kita melihat ke pembahasan soalnya. Untuk pembahasan soal pola dengan susunan huruf, teman-teman bisa lihat C, F, I, L, O. C ke F ada 2 huruf di tengahnya, yaitu D dan E. Kemudian F ke I juga ada selang 2 huruf GH. Kemudian I ke L juga selang 2 huruf antara J dan K. Kemudian dari L ke O juga terdiri selang huruf M dan N. Nah, polanya sudah ketemu bahwa dari setiap huruf, pola huruf yang ada itu loncat melewati 2 huruf. Jadi dari O melewati PG,
muncul R, kemudian dari R melewati 2 huruf lagi, S dan T, sehingga jawaban huruf berikutnya adalah U. Demikian pembahasan untuk latihan soal kali ini. Saran saya untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk menjadi seorang ASN, baik PNS, CPNS, atau P3K, tentunya harus sering banyak latihan, karena untuk mengerjakan soal-soal TIU, tes intelijensi umum, kita perlu banyak latihan soal, membiasakan diri dengan hitung-hitungan, membiasakan diri dengan deret dan aritmatika, agar ketika kita dalam ruang ujian, kita tidak panik, sehingga soal-soal bisa dikerjakan dengan cepat, manajemen waktu kita bagus, sisa waktunya banyak, kita bisa gunakan untuk menyelesaikan soal-soal dan analisa soal yang lain. Karena soal di CPNS tahun ini pastinya sudah dengan menggunakan tipe hot, yang kita harus dituntut untuk berpikir dan menganalisa setiap soal, yang tidak lagi sepenuhnya tentang hafalan, kita perlu analisa, bahkan analisa pun bisa sangat dalam sehingga menemukan jawaban-jawaban yang tak terduga. Selamat belajar, semoga video ini bermanfaat, semoga lolos CPNS tahun ini. Terima kasih, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.